Nah, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. First of all, the Honorable Professor Franz Sayugi as our lecturer in this course, and then my beloved friends, thank you for joining this meeting. I hope you are all in a good condition. So we are from Group 8. There is Fatima Zahra, me, and Saidati Azahra. So today we will discuss about sense relations. Yeah, this is the material for today about sense relation. The first one is identity and similarity of sense. It consists of synonymy, paraphrase, hyponymy, and entailment. And then the second one is oppositeness and dissimilarity of sense and ambiguity. It consists of binary antonym, converse, gradable, contradictory proposition, ambiguous, homonym, and the last one is polysemy. Okay. Let's jump into the first material, sense relations, identity, and similarity of sense. Okay, in the previous meeting, we have discussed about sense, and then reference, terus prototype, and many more, ya. Today we are going to discuss about sense relation. Nah, sense relation itu involves individual predicates and whole sentences. Jadi sense relation itu kita akan ngebahas bagaimana hubungan atau kaitan makna yang melibatkan predikat individu dan keseluruhan makna. Nah, oke. Di yang pertama ini ada sinonimi. Sinonimi, ya. What is synonymy? Synonymy is the relationship between two or more predicates that have the same or partial or nearly sense. Nah, synonymy adalah hubungan antara dua atau lebih gitu ya predikat yang punya makna yang sama gitu, tapi nggak sepenuhnya sama, bisa jadi mendekati gitu maknanya. Nah, in Indonesia we call synonymy itu sinonim ya atau persamaan makna. Nah, there is no perfect synonymy. This is about the identity of sense. Nah, sometimes synonymy is defined as similarity of meaning, seperti yang saya bilang tadi bahwa sinonimi biasanya disebut atau dikatakan sebagai persamaan makna. But in fact, we don't really find the perfect synonymy gitu or literally similar because there is identity of sense karena adanya identity of sense yang mana identity di sini maksudnya adalah characteristic or special situation that can distinguish one to each other yang mana kenapa tadi dikatakan kalau tidak adanya perfect synonymy karena setiap predicate itu punya makna, punya sense, punya identity of sense yang berbeda-beda gitu. Makanya tidak ada di antara predicate, misalkan dua predicate gitu ya, dia memiliki makna yang benar-benar sama secara literal tuh benar-benar sama itu nggak ada. Yang ada paling mendekati gitu maknanya. And then when and why do we use synonym? Nah, sometimes in writing we use synonyms gitu ya to avoid repetition or monotonous. Nah, in this case, synonym helps us to choose and find word yang yang akurat atau sepadan gitu dengan apa yang ingin kita sampaikan atau kita tulis. And then what for? Apa sih gunanya sinonim ini? Nah, indirectly, this can improve our writing karena banyaknya variasi kata gitu ya, banyaknya variasi kata yang kita gunakan, sekaligus juga menghindari penggunaan predicate yang berulang gitu di our writing. Terus kemudian ada how do we use synonym? Nah, I guess we have all known how to use synonym. Nah, oke, kita biasanya gunakan sinonim itu pertama kita mengeksplor thesaurus and dictionary pastinya ya. Nah, jadi when we decide to find or choose synonym of the word, pastinya kita akan
explore thesaurus atau dictionary. Nah, dictionary itu sendiri buat mencari tahu apakah sense antara predicate yang kita pilih ini punya makna yang mendekati atau makna yang sama nggak gitu. Terus kemudian we have to pay more attention to the context and the word class, karena setiap predicate itu pasti punya penggunaannya sendiri gitu. Misalkan kata penggunaan misalnya ripe itu penggunaannya bisa untuk cheese atau untuk apa gitu. Oke, kemudian ya kita move to the example. Yang pertama itu ada you have my deep sympathy or you have my profound sympathy. Nah, deep and profound di sini itu bisa digunakan dua-duanya di dalam kalimat ini, dalam konteks ini. Kenapa? Karena deep and profound itu ternyata punya sense yang hampir mendekati, yang mana deep itu artinya strongly felt, and then profound artinya very great, felt or experienced very strongly. Nah, terus ada case yang lain. This river is very deep, not this river is very profound. Nah, kenapa profound tidak bisa digunakan di sini atau tidak diterima? Karena profound ini ternyata nggak punya makna yang berhubungan dengan surface, sedangkan deep itu punya gitu, punya makna yang berhubungan dengan surface, yang mana artinya having a large distance from the top or surface to the bottom. Kemudian example yang selanjutnya ada after dinner we had a ripe or mature camembert cheese. Nah, ripe jadi kita bisa choose mau pakai ripe or mature di sini karena antara ripe and mature punya penggunaan makna yang sama, yang mana ripe and mature sama ternyata punya meaning khusus untuk konteks ini, yang mana konteksnya adalah cheese. Nah, ripe itu artinya having a taste that has fully developed, meanwhile mature develop over a period of time to produce a strong, rich taste. Nah, meanwhile in the next sentence ya, she's a very mature person, not she's a very ripe person. Nah, jadi untuk di konteks yang selanjutnya ini itu kan mengarahnya pada sifat atau ya sifat atau seseorang gitu ya, mature. Nah, kenapa ripe tidak bisa digunakan? Karena ripe ini nggak punya makna yang berhubungan dengan konteks yang mengarah pada sifat seseorang. Sedangkan mature nih ada, yaitu behaving in a sensible way like an adult. Jadi, in conclusion, we can say that grammar and meaning are separate gitu, though closely related aspects of language. Nah, antara tata bahasa gitu ya dan makna itu mereka aspek bahasa yang terpisah, tapi saling berkaitan erat gitu, meskipun mereka terpisah tapi tetap ada kaitan eratnya gitu. Nah, kemudian synonymy in the case of individual predicates can be extended to entire sentences in a language. Nah, jadi tadi sinonimi itu kan tadi case-nya itu pada individual predicates. Nah, yang lebih luasnya lagi itu persamaan pada bentuk sentence kalimat yang biasa kita sebut paraphrase. Nah, next-nya itu paraphrase. Nah, paraphrase is expressing a sentence with the same proposition as another sentence. Okay, simply we know that paraphrase is when we rewrite a sentence or ideas or statement based on our understanding gitu, based on our standing and our writing. Jadi kita ketika mau memparafrasa sebuah kalimat, statement dan lainnya itu kita tulis ulang berdasarkan pemahaman kita tanpa mengurangi makna aslinya. Nah, di sini ada contohnya paraphrase Fred sent Mary a new book, di paraphrase menjadi Fred sent a new book to Mary. Nah, ini adalah salah satu contoh paraphrase yang mana meskipun sentence yang pertama itu di paraphrase lagi gitu ya, tapi hasil paraphrase itu tetap sama dengan sentence yang pertama. Nah, kemudian di case yang non-paraphrase, John is the parent of James. Di paraphrase menjadi James is the parent of John. Of course, it is not paraphrase because it has different meaning.
karena karena maknanya ini berbeda kan antara kalimat satu dengan kalimat yang udah diparafrase. Nah, kalau ingin menjadi kalimat yang parafrase yang benar gitu ya dan mempunyai same meaning, harusnya menjadi James is the child of John. Tuh. Oke, next-nya itu ada hyponymy. Hyponymy is a sense relation between predicates or sometimes longer phrases such that the meaning of one predicate or phrase is included in the meaning of the other. Predicate whose meaning includes are called superordinate or hypernym, and then predicate whose meaning is included are called subordinate or hypernym. Nah, hyponym ini adalah sense relation ya, kaitan makna antara predicate gitu ya, atau sometimes dia di bentuknya phrases. Nah, yang mana meaning dari satu predikat ini dicakupi dalam meaning yang lainnya. Oke, biar lebih paham lagi kita move to the example-nya. Nah, di sini ada kata food gitu ya, kata food yang mana food itu sendiri, kalau kita dengar kata food itu sendiri, food itu banyak macamnya, yaitu ada fruit, meat, vegetable, dan lain-lain ya. Nah, kemudian dari fruit itu sendiri juga banyak jenisnya kan, ada apple, banana, mango, dan lain-lainnya. Nah, in this context bahwa food di sini adalah hypernym. Hypernym atau superordinate, atau bahasa gampangnya si food di sini adalah dia atasan, yang mana setiap atasan itu kan pasti ada bawahannya ya. Nah, yang mana yang paling atasnya itu adalah si food, sedangkan bawahannya itu disebut dengan hyponym atau subordinate. Nah, ternyata ketika si hyponym itu punya bawahannya lagi, dia disebut dengan co-hyponyms. Jadi hypernym ini adalah ketika sebuah predicate mencakupi predikat di bawahnya. Nah, sedangkan kalau hyponym itu predicate yang maknanya itu dicakupi gitu. Nah, kemudian example yang berikutnya juga sama, ada color. Color itu dia posisinya sebagai hypernym ya, atasan gitu. Dan kemudian bawahannya itu ada red, white, black yang disebut dengan hypernym. Begitu juga dengan flower. Flower itu dia bertindak sebagai atasan atau hypernym. Kemudian rose, jasmine, orchid itu dia hypernym. Nah, in conclusion, simply hyponymy is a sense relation that relates to the inclusion of specific meaning in a general meaning. Nah, kalau kalian sadari bahwa hyponymy ini bahwa adanya relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna general ya kan. Nah, food ini kan bisa kita katakan bahwa general kan, kata general. Nah, sedangkan fruit, meat, vegetable, apple, dan segala macamnya itu adalah udah mengarah ke yang spesifik. Pokoknya posisinya itu dia yang generalnya dulu, baru move ke yang lebih spesifiknya gitu. Nah, and then earlier in this unit, we saw that it is possible to extend the notion of sameness of meaning between predicates or synonymy to sameness of meaning between propositions that are expressed by sentences atau paraphrase. Ya. Similarly, the notion of hyponymy, which involves meaning inclusion between individual predicates, can be extended to a particular kind of meaning inclusion between propositions in a language involving truth conditions called entailment. Nah, jadi kalau tadi di sinonim itu kan case-nya predicate individual. Nah, kalau diperluas itu menjadi diperluas menjadi sentence, dia paraphrase. Nah, di hyponymy juga sama, bahwa kalau di hyponymy itu dia disebutnya, perluasannya itu disebutnya entailment gitu. Apa sih entailment itu? Nah, entailment, when a sentence is related to another sentence, the idea conveyed becomes stronger than a standalone sentence. The relation among those sentences is called as entailment. Entailment happens when the truth of one proposition affects the other one. Those two propositions must correlate with one another. Nah, jadi entailment itu adalah hubungan antara kalimat gitu ya, mana
kalimat atau propositions. Nah, propositions ini sendiri adalah sebuah logical construct gitu, logical construct yang sifatnya juga dia abstrak. Nah, di entailment ini proposition di antara proposition dua atau lebih proposition harus berkorelasi, harus berkaitan satu sama lain gitu. Dan kemudian sebuah propositions itu dapat dikatakan sebagai entailment apabila kedua atau lebih propositionnya itu benar gitu. And then, according to some scholars, entailment can be divided into several types. However, every scholar has their own opinion about the types of entailment as follows: one-way entailment, two-way entailment, and negative entailment. Okay, the first one is one-way entailment. Crystal states that one-way entailment is a term which refers to a relation within a pair of propositions. In this case, the truth of the second proposition necessarily follows the truth of the first. Nah, jadi one-way entailment itu adalah hubungan antara a pair of proposition, itu sepasang propositionnya. Nah, in this case, kebenaran proposition yang kedua itu harus mengikuti kebenaran proposition yang pertama. Nah, Cradler provides an illustration of this kind of entailment. It is when two propositions are labeled as P and Q. Nah, ketika P itu dia true, maka Q-nya itu dia true. Kemudian ketika P-nya itu false, Q-nya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kemudian kalau dibalik, apabila Q-nya itu false, otomatis P-nya itu pasti false. Nah, kemudian yang terakhir, apabila Q-nya itu true, maka P-nya itu bisa jadi true, bisa juga false. Oke, kita move to the example. Example yang pertama, my skirt is navy. Nah, anggaplah proposisi ini benar gitu ya, my skirt is navy. Nah, kemudian muncullah proposisi yang kedua, yaitu my skirt is blue. Nah, otomatis proposisi yang kedua ini dia benar karena navy itu sendiri adalah bagian dari warna blue gitu kan, lebih spesifik dari blue, sehingga case yang pertama ini kita katakan sebagai entailment. Nah, kemudian ada other case-nya, my skirt, apabila proposisi yang pertama ini my skirt is blue, kita anggap benar. Nah, kemudian proposisi yang kedua, my skirt is navy. Nah, my skirt is navy di sini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kenapa? Karena kan proposisi yang pertama udah mengatakan bahwa my skirt is blue. My skirt is blue. Sedangkan blue itu sendiri tadi, dia punya banyak macam ya. Ada ocean blue, baby blue, dan segala macam. Nah, sehingga ketika yang pertama udah mengatakan my skirt is blue, kemudian proposisi yang kedua menyatakan my skirt is navy, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gitu. Jadi case yang kedua ini tidak bisa disebut sebagai entailment. Nah, kemudian example yang selanjutnya. Proposisi yang pertama itu ada he cooked an egg. Anggaplah ini benar gitu ya. Nah, kemudian muncul proposisi yang kedua, he boiled an egg. Kenapa dibilang bisa jadi benar, bisa jadi salah? Karena yang pertama kan dia bilang bahwa memasak cook gitu ya, memasak telur. Sedangkan memasak itu sendiri kan gak hanya merebus aja, bisa menggoreng, terus memanggang, dan lain-lain. Sehingga he boiled an egg ketika ada di posisi yang kedua, dia tidak bisa dikatakan benar sepenuhnya gitu. Nah, kemudian di case yang kedua, apabila he boiled an egg itu pertama ya, sebagai proposisi pertama, kita anggaplah benar, he boiled an egg. Nah, kemudian muncul proposisi yang kedua, he cooked an egg. Benar, karena he boiled an egg itu kan dia merebus telur, bahwa dia memasak telur, berarti benar. Sehingga case yang kedua ini kita katakan sebagai entailment. Nah, gini, jadi di entailment ini kalau kalian sadari bahwa itu berhubungan dengan hyponymy yang tadi, yang mana di antara two propositions dia include hypernym dan hyponym.
yang tadi ya, general dan spesifik. Kayak nih, navy itu kan spesifik, sedangkan blue itu dia general. Nah, jadi entailment di sini tuh pastinya proposisinya itu mengandung hypernym dan hyponym. Kemudian ada two-way entailment is the relation between two propositions. When one is true or false, the other one always follows. Moreover, Fromkin and Roman hence say that paraphrase or two-way entailment is sometimes expressed in the term of active passive pairs. Nah, jadi di two-way entailment ini adalah hubungan antara dua proposition. Ketika salah satu propositionnya itu true atau benar, yang lain itu pasti mengikuti yang pertama. Nah, ini scholars ini menyebut two-way entailment itu paraphrase. Terus kemudian apa sih bedanya sama paraphrase yang tadi? Sama aja itu, sama-sama paraphrase, cuma bedanya di sini tuh dia paraphrase-nya bentuknya lebih ada bentuknya gitu. Bentuknya itu aktif pasif gitu ya. Aktif pasif. Nah, ini example-nya. The mosquito bites the baby. Kemudian bentuk diubah menjadi bentuk pasif, menjadi the baby is bitten by the mosquito. Nah, meskipun bentuknya dirubah gitu ya dari aktif menjadi pasif, dia tetap menyampaikan meaning yang sama gitu. Makanya ini masih bisa diterima gitu sebagai entailment. Oke, next itu ada negative entailment ya. Nah, this entailment is expressed in a negative form. Nah, example-nya itu ada I eat apple, I don't eat pear. Nah, meskipun di example ini yang tadinya bentuknya positif berubah menjadi negatif, dia tetap menyampaikan makna yang sama di antara dua proposisi ini, sehingga ini dikatakan sebagai entailment. Tuh. Begitu juga dengan example yang kedua nih, it's a pen, it's not a pencil. Nah, iya, jadi lagi-lagi karena ini kan case-nya negative entailment, maka ketika ada satu proposisi yang dirubah gitu ya bentuknya menjadi negatif, selagi dia menyampaikan makna gitu yang sama, dia bisa dikatakan sebagai entailment. Okay, for the next material about sense relation, oppositeness and dissimilarity of sense and ambiguity will be presented by Sai. Sai, silakan. Oke, teman-teman, maaf ya tadi ada kendala. Materi selanjutnya yaitu sense relation 2, oppositeness and dissimilarity of sense and ambiguity. So many people think that antonymy just means oppositeness of meaning. This point of view is not adequate because words may be opposite in meaning in different ways, and some words don't really have opposite. Nida called this type of meaning relation complementary meaning, yaitu adalah lexical item that share the same semantic characteristic but also show contrasting and even opposite meaning. Jadi, banyak orang ini berpikir bahwa antonim berarti kebalikan makna. Nah, ternyata sudut pandang ini tuh inadequate karena kata-kata ini dapat berlawanan makna dengan cara yang berbeda, dan beberapa kata tidak benar-benar berlawanan. So, Nida menyebut relasi makna ini sebagai makna komplementer, yaitu item leksikal yang memiliki karakteristik semantik yang sama, tetapi juga menunjukkan makna yang kontras dan bahkan berlawanan. So, we will not talk about a symbol of opposite meaning, but we will define 4 basic type of antonym. Oke, next please. Yang pertama adalah binary antonyms. Binary antonym are predicate that come in pairs and between them exhaust all the relevant possibility. If one predicate is applicable, then the other cannot be, and vice versa. Another way to view this is to say that a predicate is a binary antonym of another predicate if it entails the negative of the other predicate. Jadi, antonim binary ini adalah predikat yang berpasangan dan di antara keduanya ini terdapat semua kemungkinan yang relevan.
Jika satu predikat ini dapat diterapkan, maka predikat lainnya ini nggak bisa diterapkan, dan sebaliknya. Contohnya itu yang pertama ada true false. If a sentence is true, it cannot be false. If it false, it cannot be true. Alternatively, if something is true, this entails that is it not false. If it is false, this entails is not true. Jadi kalau sebuah kalimat itu benar, maka kalimat itu kan nggak salah. Dan sebaliknya kalau kalimat itu salah, maka kalimat itu nggak benar. Terus sama juga kayak same and different. Bila dua barang itu sama, maka barang tersebut tidak berbeda. Nah, bila barang tersebut berbeda, maka barang tersebut tidak sama. Oke, next is converse. If a predicate describes a relationship between two things or people, and some other predicate describe the same relationship, when the two things are mentioned in the opposite order, then the two predicates are converse with each other. Jadi, jika sebuah predikat ini menggambarkan hubungan antara dua hal atau orang dan beberapa predikat lain menggambarkan hubungan yang sama ketika dua hal itu disebutkan dalam urutan yang berlawanan, maka kedua predikat tersebut adalah converse satu sama lain. Contohnya parent and child. Misalnya parent and child are converse because, contoh ya, misalnya Yuna is the parent of Lia in one order. Nah, terus kalau dibalik opposite ordernya, Lia is the child of Yuna. Jadi mereka ini converse with each other. Kenapa? Jadi mereka ini pasangan kata yang berkaitan erat dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa satu sama lain. Yuna ini nggak akan bisa jadi parent orang tua kalau misalnya dia nggak punya anak Lia. Begitu juga Lia, dia nggak akan lahir kalau misalnya nggak ada parentnya. Husband and wife, predator, prey, land and borrow juga sama. Next is gradable. Two predicates are gradable antonym if they are at opposite end of a continuous scale of value, which typically varies according to the context of use. Jadi dua predikat ini adalah antonim yang dapat diurutkan jika keduanya berada di ujung yang berlawanan dari skala nilai yang berkelanjutan. Nah, skalanya ini bisa bervariasi sesuai dengan konteks penggunaan. Contohnya ada hot, cold, tall, short, empty, full, love, hate. Untuk hot and cold, between hot and cold is a continuous scale of value, which may be given names such as warm, cool, or tepid. Jadi misalnya dia ini tergantung skala berkelanjutan. Misalnya di sisi kiri itu hot, nanti di kanannya dia cold. Next. Ini contohnya, jadi dia ada skalanya dan di antaranya itu ada predikat lain. Misalnya cold, frosty, terus di tengahnya ada cool, warm, terus ke toasty. Gitu. Begitu pula, contohnya misalnya ada tall, short, itu kan ada skalanya ada sangat tinggi, sangat rendah, tinggi, rendah. Tuh. Oke, next. Next is contradictory proposition. A proposition is contradictory to another proposition if it is impossible for them both to be true at the same time and under the same circumstance. Jadi, the definition can naturally be extended to sentences. Jadi, a sentence expressing one proposition is contradictory to a sentence expressing another proposition. Jadi, sebuah proposisi ini dikatakan kontradiktif dengan proposisi lain jika tidak memungkinkan keduanya benar pada saat yang sama dan dalam keadaan yang sama. Contohnya ada this beetle is alive is contradictory of this beetle is dead. Jadi alive ini kan berlawanan dengan meninggal. Contoh yang kedua itu John murdered Bill versus John did not kill Bill. Nah, contoh yang kedua ini juga contradictory proposition karena John murdered Bill ini kan sama John did not
chill bill itu kan dua hal yang berbeda. Sedangkan yang contoh ketiga ini bukan contradictory proposition karena dia maknanya sama. John murdered Bill versus Bill was murdered by John. Jadi kalau yang contoh ketiga ini hanya parafrase aja. Oke, next. Next is ambiguous. A word or sentence is ambiguous when it has more than one sense. A sentence is ambiguous if it has two or more paraphrases that are not themselves paraphrase of each other. In the case of ambiguous word, a distinction is sometimes made between polysemy and homonymy. This distinction has basically to do with the closeness or relatedness of the sense of ambiguous word. Jadi sebuah kata atau kalimat ini bersifat ambigu jika memiliki lebih dari satu arti atau satu makna. Sebuah kalimat dikatakan ambigu jika memiliki dua atau lebih parafrase yang bukan merupakan parafrase satu sama lain. Nah, dalam kasus kata-kata ambigu ini biasanya terjadi karena ada kata polisemi dan homonimi. Tuh. Next, please. Yang pertama, homonimi. Jadi, homonimi is one of an ambiguous word whose different sense are far apart from each other and not obviously relate to each other in any way with respect to a native speaker intuition. Jadi, homonimi ini adalah katanya sama, tetapi dia ini mempunyai makna yang berbeda dan tidak berhubungan sama sekali. Contohnya adalah kata mug. Mug ini kan bisa diartikan drinking vessel, tempat minum, atau gullible person, orang yang mudah ditipu. Nah, dua makna ini tuh, bentar ya. Oke, jadi dua makna ini tuh, dua-duanya ini nggak berkaitan sama sekali. Selanjutnya ada kata bank. Bank ini bisa diartikan financial institution atau pinggiran sungai. Jadi katanya sama, tapi dia punya arti yang berbeda dan nggak berhubungan sama sekali. Tidak ada hubungan konseptual yang jelas antara kedua arti kata tersebut. Oke, next, please. Yang kedua ada polysemy. Polysemy ini where a word has several very closely related sense. In other words, a native speaker of the language has a clear intuition that the different sense are related to each other in some way. Jadi polysemy ini adalah kata yang maknanya ini berbeda dan ada banyak, namun masih ada hubungan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Contohnya, he drank a glass of milk dengan he forgot to milk the cow. Nah, kata milk di he drank a glass of milk ini kan mempunyai arti bahwa dia minum susu minuman atau benda. Sedangkan he forgot to milk the cow, milk di sini mempunyai arti tindakan, yaitu memerah susu sapi. Jadi walaupun maknanya beda, tapi mereka berdua ini masih ada hubungan, yaitu masih berhubungan satu sama lain, yaitu sama-sama berhubungan dengan susu. Yang terus contoh yang kedua, run a race and run a computer program. Run a race itu kan berlari menggunakan kaki, sedangkan run a computer program itu menjalankan sebuah komputer. Nah, walaupun keduanya ini memiliki arti yang berbeda, tapi masih berhubungan, yaitu sama-sama menjalankan sesuatu. Oke, next, please. Terus ada type of ambiguous, tipe-tipe ambigu, kata-kata ambigu, itu ada lexical ambiguity and syntactic ambiguity. Jadi, ambiguitas leksikal ini adalah adanya dua atau lebih kemungkinan makna untuk satu kata. Nah, biasanya lexical ambiguity ini juga bisa disebut semantic ambiguity. Jadi dia hanya ada satu kata yang mempunyai dua atau lebih arti. Contohnya, I saw her duck. Ini bisa diparaphrase jadi I saw her lower her head or I saw the duck belonging to her.
Jadi, these last two sentences are not paraphrase of each other. Therefore, I saw her duck is ambiguous. Jadi, karena duck di sini bisa memiliki dua arti, yaitu entah dia menundukkan kepalanya atau emang bebek kepunyaannya itu. Jadi, kalimat I saw her duck ini ada ambigu. Yang kedua, syntactic ambiguity, yaitu adanya dua atau lebih kemungkinan makna dalam kalimat atau urutan kata. Kalau ini bukan cuma satu kata, tapi urutan kata atau di dalam satu kalimat itu terdapat kata-kata yang ambigu. Contohnya, the chicken is ready to eat. Nah, the chicken is ready to eat ini bisa mempunyai dua makna. Yang pertama, the chicken is ready to be eaten, atau the real chicken animal is ready to eat their food. Itu karena terdapat dua makna, jadi kalimat ini ambigu. Oke, next please. Nah, contoh yang terakhir, contohnya di lexical ambiguity, ada she is looking for a match. Nah, meaning pertama itu bisa apa yang dia cari, misalnya pasangan pernikahan atau lawan. Jadi karena konteksnya ini nggak ada, dan cuma ada kata she is looking for a match, kalimat she is looking for a match, jadi kalimat ini ambigu karena konteksnya nggak ada. Terus yang kedua ada syntactic ambiguity. Contohnya, the professor said on Monday he would give an exam. Nah, the professor said on Monday ini, this sentence means ada dua kemungkinan, bisa it was on Monday that the professor told the class about the exam, or meaning yang kedua, the exam will be given on Monday. Jadi karena nggak ada kejelasan di antara kata ini, akhirnya kata ini menjadi ambigu. Tuh. Karena entah bingung muridnya, sebenarnya hari Senin kah profesor yang ngasih tahu bakalan ada exam tapi nggak tahu ujiannya kapan, atau examnya ini bakal diadain hari Senin gitu. Okay, that's enough for me. I will give back to moderator. Thank you. Thank you, Sai, for the presentation. So that's all from us. Maybe if you have any question, addition, or comments, please just open your mic or write on chat box. Thank you.